Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif melalui kegiatan yang saya ikuti, yaitu calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Batang. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Penakan, terima kasih atas kehadirannya dan waktu yang sudah diluangkan untuk kami berkaitan dengan kegiatan hari ini, yaitu saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwasanya kegiatan atau program CGP yang saya ikuti itu ada 10 modul. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya pada modul 1.4. Yang pertama berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Mengapa sih Bapak Ibu paradigma itu kita harus rubah? Ternyata setelah saya mempelajari filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seorang guru itu adalah ibaratkan seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, kemudian merawatnya agar jagung tumbuh secara maksimal. Itu filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi tersebut mengandung maksud bahwasanya seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Yang guru itu adalah tugasnya mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Tentu Bapak Ibu semua mengerti tentang kodrat yang dimiliki anak, ya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar anak. Ketika seperti kita di SD Penakan ini, kita berada di wilayah pedesaan, tentunya kita juga harus mengangkat keadaan sosiokultural yang ada di Desa Penangkan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomiannya, kegiatan sosialnya, itu kita kaitkan dengan pendidikan anak tersebut. Yang kedua berkaitan dengan kodrat zaman. Kita tidak pungkiri bahwasanya anak-anak sekarang hidup di tengah-tengah era teknologi. Kita tidak memungkiri dan kita tidak bisa membendung akan hal tersebut. Maka dari itu sebagai seorang guru kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai anak sudah lari berkaitan dengan teknologi sudah jauh, kita yang ketinggalan. Kita harus tetap mengikuti, memahami tentang perkembangan zaman sekarang. Tentunya semua itu diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas kita masing-masing. Kemudian yang kedua berkaitan dengan disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu, Bapak Ibu? Disiplin itu muncul dari motivasi internal yang kuat. Motivasi internal itu berarti motivasi dari dalam diri anak tersebut, bukan dari kita sebagai seorang guru yang menyuruh atau memerintah kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan atau bermakna. Yang ketiga, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan
yang sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang berkembang di sekitar kita. Tentunya kita tidak bisa mencampurkan ini nilai kebajikan, ini nilai yang tidak baik. Tentunya kedua hal tersebut terlihat berbeda. Kalau dalam lingkungan kita di sekolah, nilai kebajikan universal kita adalah ketika kita, Bapak Ibu guru, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sana ada beberapa nilai yang kandungannya adalah nilai-nilai kebajikan universal, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen, itu ada 3 motivasi tentang perilaku manusia. Yang pertama adalah, jadi perilaku itu maksudnya tindakan yang dilakukan oleh manusia, terutama anak didik kita. Itu yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kita bisa lihat ketika anak-anak kita berada di dalam kelas. Seringkali ketika kita ada di dalam kelas membersamai anak-anak, mereka terlihat sangat baik dengan kita, sangat aktif dalam belajar. Namun ketika mungkin kita tidak membersamai mereka, perilaku mereka akan berubah. Nah, itu ada indikasi bahwa anak tersebut menghindari hukuman. Hanya ketika kita lihat, ketika guru itu melihat, maka anak itu akan berbuat baik, selebihnya tidak. Kemudian yang kedua yaitu motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Jadi yang dilakukan anak atau perilaku anak itu hanya untuk mencapai penghargaan, dan hal tersebut kurang baik karena hanya bersifat sementara. Ketika ada imbalan saja anak tersebut mau melakukan suatu tindakan. Ketika tidak ada imbalannya, anak tersebut enggan melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah, nah ini yang kita harapkan bersama, yaitu anak-anak itu berperilaku dengan motivasi menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Pada poin 3 ini adalah harapan kita, anak punya kesadaran diri dalam melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Manfaatnya apa kalau anak-anak kita itu sudah melakukan motivasi yang nomor 3? Manfaatnya adalah dimanapun, kapanpun, ada atau tidak ada guru ataupun yang melihat, itu anak-anak punya kesadaran diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 poin berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, contohnya makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah merasa diterima. Dalam hal ini adalah diterima pada komunitasnya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Nah, orang itu pasti punya kebebasan. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan atas kemampuan. Ini sama juga dengan penghargaan tadi. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol. Diane Gossen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah efektif? Apakah berpusat kepada siswa, memerdekakan, memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol,
dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah, ini sebelum kita melangkah pada 5 posisi kontrol, perlu saya sampaikan, posisi kontrol ini adalah tindakan kita atau sikap kita sebagai seorang guru ketika melihat anak didik kita, ketika menemukan anak didik kita berperilaku yang tidak sesuai peraturannya. Ya, kalau lagi, ketika kita menemukan siswa kita berperilaku atau bersikap yang tidak sesuai atau tidak semestinya, tidak mematuhi peraturan, itu kita, atau di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita akan bahas satu persatu. Sebagai seorang penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, bisa dengan fisik maupun dengan perkataan yang mengintimidasi. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu ada nada-nada ancaman di situ. Yang kedua, kamu saja selalu saja salah. Kemudian yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini berkaitan dengan ketika pengumpulan tugas. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia, cara menghukum, cara menindas. Itu ternyata dalam posisi kontrol itu tidak baik hal tersebut. Kemudian kita lihat posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Intinya adalah menaruh rasa bersalah kepada sang anak atau menambahkan beban kepada anak bahwa dia itu adalah sepenuhnya yang bersalah. Ini ternyata posisi kontrol seperti ini itu juga kurang tepat. Kita lihat yang berikutnya, posisi kontrol sebagai teman. Ya, ini guru memposisikan sebagai teman, memposisikan muridnya sebagai teman. Contoh perkataannya adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Kedua, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu siswa, maka siswa tersebut akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ya, jadi posisi kontrol ini ada kelemahannya, ada nilai negatifnya, yaitu ketika seorang guru tidak melibatkan anak tersebut, maka anak tersebut akan kecewa. Ini tidak berlangsung lama seperti ini. Berikutnya yang keempat, posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Inti dari posisi pemantau ini adalah
guru mengedepankan nilai ataupun konsekuensi kepada anak ketika anak melakukan suatu kesalahan. Contohnya, ketika anak melakukan suatu kesalahan, guru akan berkata, ayo coba peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira setelah kamu melakukan kesalahan itu, kamu tahu tidak sanksi atau konsekuensinya? Itu adalah kata-kata yang diucapkan guru ketika berada pada posisi pemantau. Ini mungkin sudah lebih baik dari posisi kontrol yang 3 tadi. Jadi kita menanyakan kepada anak tentang konsekuensi atau sanksi yang akan diterima ketika anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Namun Bapak Ibu, ada satu lagi posisi kontrol yang sebaiknya kita terapkan. Mengapa? Karena posisi kontrol yang kelima ini kita akan lebih tidak menjatuhkan anak, tidak menyalahkan anak, tapi kita menyadarkan dan sifat perubahannya itu bisa berlangsung lama, tidak sesaat. Kita lihat tadi ketika posisi kontrol penghukum, anak bisa tertib, ya, tapi hanya dalam waktu yang singkat. Misalkan ketika pagi hari anak melakukan kesalahan, kita hukum dengan fisik maupun verbal, dia akan tertib ketika hari itu saja. Besoknya tidak ada yang menjamin anak akan atau melakukan kesalahan lagi. Itu ya, jadi durasi waktunya itu berbeda. Ini Bapak Ibu, posisi kontrol yang kelima yang kita harapkan adalah sebagai seorang manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi lengkap ya, tidak hanya menyalahkan saja, tapi ada konsekuensinya juga, ada menyadarkannya juga. Kemudian contoh kata-katanya saja. Misalkan anak melakukan suatu kesalahan, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas kita apa? Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Itulah hal-hal atau perkataan yang disampaikan sebagai seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Untuk contohnya pada slide selanjutnya. Nah, tadi ketika kita memilih posisi kontrol sebagai seorang manajer, di situ ada poin penting, yaitu keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas ini harus dibentuk, harus disusun terlebih dahulu sebelum kita menerapkan posisi kontrol. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalkan, saya beri contoh misalkan tentang tanggung jawab ataupun kejujuran. Itu kan masih sangat abstrak sekali istilah tersebut. Beda dengan peraturan yang lebih spesifik dan lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Ini adalah prosedurnya Bapak Ibu ketika kita akan membentuk keyakinan kelas, ya, mempersilahkan warga sekolah, murid
untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Ya, jadi melibatkan seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan, ya. Bisa di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas bisa melihat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di sini kan ada kata negatifnya ya, yaitu jangan. Kita rubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian ini meninjau kembali, kemudian mengajak menentukan nilai-nilai kebajikan. Ini nanti saya beri contoh. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi sudah belajar tentang posisi kontrol. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah tahapan atau langkah-langkah kita ketika kita menemukan siswa kita melakukan suatu kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Nanti ada contohnya. Tindakannya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi keyakinan itu menjadi hal yang penting, hal yang utama yang kita buat, yang kita pedomani sehingga kita nanti bisa melakukan segitiga restitusi dan kita bisa menjalankan posisi kontrol manager. Ini Bapak Ibu, hal yang penting yaitu hal yang salah dikaitkan dengan nilai keyakinan, kesediaan memperbaiki kesalahan, solusi yang relevan, usaha perbaikan, dan yang kelima memberikan waktu perbaikan. Dalam artian bahwasanya seperti ini, ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu situasinya, kemudian kita memvalidasi perbuatan yang kurang tepat tersebut, kemudian kita menanyakan apa sih keyakinan kelasnya atau apa sih keyakinan yang kita sudah sepakati bersama. Jadi nanti anak akan memiliki kesadaran sendiri. Setelah itu, setelah anak sudah mempunyai karakter yang kuat, sudah memperbaiki kesalahan, dia akan bergabung dengan teman-teman atau komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak Ibu, kemudian berkaitan dengan budaya positif, saya sudah menerapkan beberapa hal yang ini juga merupakan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Yang pertama ada pembiasaan, kemudian ada eksplorasi, ada pembelajaran yang menyenangkan, kemudian ada penyusunan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kemudian ada memahami karakteristik siswa, ada penerapan P5, kemudian ada peduli lingkungan di sini, dan yang terakhir ada kegiatan penanaman budi pekerti. Nah, ini saya bagian akhir-akhir ini akan saya beri foto dan video tentang membuat keyakinan kelas. Ini saya terapkan di kelas saya berkaitan dengan penyusunan keyakinan kelas. Anak dibebaskan untuk menuliskan apa yang dia yakini sebagai suatu nilai-nilai kebaikan, kemudian dipasang pada dinding-dinding kelas, dan tentunya ini akan menjadi rujukan atau menjadi pedoman anak dalam melakukan tindakan sehari-harinya. Kemudian ini tadi ada penerapan segitiga restitusi. Di sini hanya skenario kemarin yang saya buat berkaitan dengan siswa yang melakukan suatu kesalahan. Kemudian berikutnya ada ini skenario tentang anak yang lupa mengerjakan tugasnya di rumah.
Tentunya hal ini saya lakukan berdasarkan teori tadi ya, teori segitiga restitusi, kemudian teori tentang posisi kontrol sebagai seorang manajer. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat kepada saya dan kepada rekan-rekan guru yang berada di SD Negeri Penangkan. Demikian pemaparan dari saya. Sebelum kami akhiri, mungkin ada beberapa rekan yang akan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan berkaitan dengan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan memberikan tanggapan yang pertama masalah teori yang tadi, teori apa? Yang awal itu teori apa? Namanya apa itu, lupa bahasa Inggris. Iya. Yang penemunya, orangnya. Pierre Gaussen. Sebetulnya kalau menurut saya pendapat dan bisa tidak pas. Sebetulnya kalau kita merujuk ke kitab Ta'lim wa Ta'lim, itu sebetulnya di situ ada tata cara anak mencari ilmu. Mencari ilmu kalau di Ta'lim wa Ta'lim berarti beragama, itu bisa diterapkan di sekolah. Itu secara teori. Berarti selama ini memang kita sesuai dengan teori yang tadi, manajer ya, kontrol manajeral, itu kita sebagai guru sebagai pelaku kesalahan bahkan. Dan itu kalau kita biarkan, pendapat saya kalau kita ngelus anak, dilus tapi hasilnya harus maksimal, saya kira tidak bisa. Apalagi untuk anak SD, tanpa tadi katanya di teori manajer itu ada mencari solusi. Sementara kalau anak SMA mungkin bisa mencari solusi itu Pak. Itu saja, berarti intinya bahwa untuk teori-teori tadi ya itu kan teori kan bisa pas dan bisa tidak. Tapi kalau saya merujuk ke kitab Ta'lim wa Ta'lim itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Cukup tadi ya, berkaitan dengan teori manajer ya yang kita terapkan. Memang yang selama ini saya dan mungkin beberapa rekan yang lain menerapkan adalah masih dalam posisi pemantau. Jadi kita hanya menanyakan konsekuensi saja kepada anak. Kamu terlambat, konsekuensinya apa? Kamu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Nah ini ternyata ada teori baru yang kita sama-sama pelajari bersama, dan mudah-mudahan kita nanti juga berupaya untuk menerapkan teori manajer tersebut. Tentunya berkaitan dengan solusi itu mungkin ada sedikit yang bisa saya tambahkan, mungkin juga nanti kita bisa cari referensi yang lain, yaitu ketika mencari solusi itu kita kembalikan terlebih dahulu pada keyakinan kelasnya ya. Ketika anak tersebut tidak mengerjakan tugas, berarti ada keyakinan yang dilanggar, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab. Ketika anak tersebut mungkin kok berbohong dan lain sebagainya, itu juga melanggar keyakinan kelas tentang mungkin kejujuran dan lain sebagainya. Mungkin demikian Pak Nggih. Mungkin ada lagi, monggo Bapak. Cukup? Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rifki Hamdani SPD selaku penyampai materi dalam kegiatan aksi nyata untuk materi 1.4 yaitu budaya positif Pak ya. Afirmasi ya. Tadi dari Pak Cukup sudah menyampaikan hal-hal yang kaitan dengan bagaimana pendapat satu ahli ya. Jadi ini perlu kita sadari bersama bahwa di sini pendapat ahli yang disampaikan oleh pemateri itu adalah berdasarkan pendapat ahli yang sudah
diakui Pak. Nah, walaupun di kitab taklim muta'alim pun juga sudah diakui, namun ranahnya berbeda ya. Di situ ada kaitan dengan bagaimana mencari ilmu, tapi di sini kaitannya dengan bagaimana kita penerapan disiplin di dalam satu lembaga kependidikan. Kita merujuk pada tadi kegiatan manajerial Bapak Ibu, bahwa untuk saat ini perlu kita sadari bersama, dan marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing, apakah sekiranya kita dalam melakukan kegiatan di kelas itu sudah sesuai dengan teori-teori yang pernah kita baca. Itu utamanya adalah malah penerapan disiplin. Ya di sini dia ada 5 poin, yaitu penerapan disiplin dengan metode penghukum, rasa bersalah atau rendah diri, terus sebagai teman kita, guru sebagai teman, juga kita sebagai pemantau, yang terbaik adalah memang sebagai manajer, yaitu kita bisa memanusiakan manusia dalam arti siswa kita ajak bersama-sama untuk menentukan sesuatu atau berbuat sesuatu secara bersama-sama, sehingga dengan kondisi ini tadi akan disampaikan oleh saudara pemateri bahwa akan muncul keyakinan kelas, ya, di mana ada beberapa hal, di antaranya bersifat abstrak, berupa pernyataan, berupa hal-hal yang berbeda positif gitu, sehingga di dalam keyakinan kelas ini akan membuat satu perilaku disiplin, ya, atau bisa kita lebih spesifikkan yaitu mengenai budaya positif di dalam kelas kita masing-masing. Nah, ini semua bisa kita lakukan otomatis, ya, kita harus menghindari tadi penerapan disiplin yang 4 tadi, ya, yaitu sifat penghukum, sifat rasa bersalah atau penerapan disiplin dengan rasa bersalah atau rendah diri, juga sebagai teman, juga sebagai pemantau. Yang lebih baik adalah kita sebagai manajer, yaitu anak kita ajak bersama untuk menentukan sesuatu yang ada di dalam kelas kita mau seperti apa. Nah, dan sudah diberikan suatu contoh di dalam videonya untuk anak-anak menyampaikan, ya, rasa keyakinan atau membuat keyakinan apa yang ingin dia rasakan atau dia sampaikan di dalam kelas, itu kita dituliskan di sana. Anak-anak diberikan kebebasan. Nah, di dalam video itu juga akan bermakna bahwa anak mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sudah barang tentu pendapat itu tidak boleh kita harus memberikan satu pendapat kamu salah, ya, pendapat kamu benar. Oke, semua pendapat yang ada di sana pada prinsipnya harus kita akui, karena itu adalah merupakan pendapat daripada siswa. Unek-unek atau isi hati anak yang disampaikan dituliskan melalui papan panel yang sudah disiapkan. Itu harus kita hargai. Karena apa? Karena anak-anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Untuk itu dari apa yang video yang dipaparkan oleh Pak Rifki tadi bisa kita buat sebagai suatu wacana untuk merubah bagaimana kita mengajak anak-anak dalam kaitan dengan membudayakan atau memberikan kesadaran diri, gitu. Anak-anak mau memunculkan inovasinya yang ada di dalam dirinya sendiri, itu kita hargai, apapun yang diteruskan itu kita hargai seperti itu. Nah, dari itu semuanya Bapak Ibu, kita harapkan bahwa nanti anak-anak akan merasa sadar bahwa saya harus bertindak seperti A, saya harus bertindak seperti B. Nah, ini harapan yang kita harapkan daripada materi budaya positif di sekolah. Nah, sehingga nanti anak-anak akan sedikit demi sedikit akan muncul suatu karakter siswa yang di situ yang sangat kita harapkan di dalam
pelaksanaan dan penerapan kurikulum merdeka. Itu titik temunya di situ, bahwa nanti pendidikan karakter itu kita utamakan, ya utamanya harus sesuai dengan apa itu kondisi di sekolah kita masing-masing. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, dan kita garisbawahi bahwa mari setiap tindakan siswa perlu kita dampingi, kita arahkan, kita didik, kita bimbing, dan kita tidak boleh memberikan satu hukuman, ya. Hukuman jangan sampai Bapak Ibu, ya. Misalkan kita menunjuk kamu, ya, si A, kamu udah salah, jangan. Sebaiknya hal itu kita anak itu kita panggil, kita beritahu secara pribadi. Karena kalau kita tunjukkan di hadapan teman-teman yang lain, dia akan menurunkan rasa kepercayaan dirinya. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang salah, untuk menunjukkan karakternya, menunjukkan inisiatifnya, dan biar terjadi budaya positif sekolah, untuk itu mari anak itu kita panggil, kita beritahu. Sebaiknya tidak berbuat seperti A, B, C, dan D yang menurut kita ada tidak atau kurang pas. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambah yang terakhir, ya. Saya harapkan Bapak Ibu dengan adanya program guru penggerak ini, Bapak Ibu mohon tindakan apa yang sudah dilaksanakan Pak Rifki, teman kita, mari sebagai motivasi panjang semuanya untuk mengikuti program calon guru penggerak. Jadi tidak hanya ada di SD kita, tidak hanya Pak Rifki saja, tapi akan muncul calon guru penggerak yang lain. Tidak menutup kemungkinan bagi tidak hanya yang sudah ASN, tapi yang belum ASN pun diperbolehkan. Karena dengan kita mengikuti calon guru penggerak, kita akan otomatis bertambah wawasan. Itu, terima kasih, dan kami kembalikan pada Pak Rifki. Terima kasih Pak Kepala Sekolah Bapak Sumadi dan juga tadi Pak Suko atas tanggapan, kemudian berbagi sharingnya. Mudah-mudahan apa yang beliau berdua sampaikan bisa menambah pemahaman kami, kita bersama, bisa menambahkan wawasan kita bersama berkaitan dengan budaya-budaya positif yang kita terapkan di sekolah kepada anak didik kita. Mungkin demikian aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.